down, I know you got me, baby. Baik teman-teman semuanya, selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam. Terutama kepada dosen pengampu mata kuliah Sejarah Gereja Indonesia. Pada pertemuan keempat ini saya akan sedikit menjelaskan tentang misi Katolik pada masa kolonial Belanda. Misi Katolik pada masa kolonial Belanda. Masa kolonial Belanda di Indonesia memiliki dinamika yang cukup kompleks karena dipengaruhi oleh kebijakan politik pada Belanda, peran tarekat misionaris, serta interaksi dengan masyarakat lokal dan agama-agama yang sudah ada tentunya. Ada beberapa poin yang akan saya bahas pada hari ini ataupun dalam pertemuan 4 kali ini. Yang pertama, awal misi Katolik di Indonesia. Misi Katolik di Indonesia pertama kali dikenalkan oleh bangsa Portugis pada abad ke-16, khususnya di Maluku. Namun setelah Belanda menguasai Nusantara dan VOC melarang penyebaran agama Katolik, misi ini mengalami kemunduran. Kedua, pengaruh kebijakan VOC pada tahun 1902 sampai 1799. VOC adalah perusahaan dagang Belanda yang berorientasi pada keuntungan ekonomi dan mendukung agama Protestan, sehingga Katolik mengalami represi atau mengalami kemunduran. Banyak umat Katolik yang dipaksa berpindah ke Protestan atau menjalankan iman mereka secara sembunyi-sembunyi. Pastor Katolik dilarang berkarya secara terbuka dan gereja-gereja Katolik ditutup ataupun diubah menjadi gereja-gereja Protestan. 3. Pemulihan misi Katolik di era pemerintahan kolonial Belanda setelah 1800. Setelah VOC dibubarkan dan Hindia Belanda menjadi koloni resmi kerajaan Belanda, kebijakan lebih toleran terhadap Katolik mulai diterapkan lagi. Pada tahun 1807, Raja Louis Napoleon, adik Napoleon Bonaparte, mengizinkan kembali misi Katolik di Hindia Belanda tentunya. Pada tahun 1846, Prefektur Apostolik di Batavia didirikan untuk mengatur misi Katolik di Indonesia tentunya. 4. Peran tarekat misionaris. Serikat Yesus, Yesuit, aktif di Jawa, Sumatera, dan Kalimantan. Kedua, Societas Verbi Divini SFD, fokus di wilayah Nusa Tenggara dan Kalimantan. Kongregasi Misi CM Lasarit, mengembangkan pendidikan dan pastoral di berbagai daerah. Misionaris Hati Kudus MSC, aktif di Papua dan Maluku. 5. Kontribusi misi Katolik. Pertama, ada di bagian pendidikan. Mendirikan banyak sekolah Katolik yang masih eksis hingga sekarang, seperti sekolah-sekolah yang dikelola oleh bruderan dan susteran. Kedua, kesehatan. Pendirian rumah sakit dan klinik untuk melayani masyarakat tanpa memandang agama. Pemberdayaan sosial, membantu masyarakat dalam bidang pertanian, ekonomi, dan sosial melalui berbagai program kemanusiaan. Yang terakhir, 6. Tantangan misi Katolik. Resistensi dari pemerintahan kolonial, terutama pada awal periode VOC, yang terdapat pada poin pertama tadi. Persaingan dengan Protestan yang lebih mendapat dukungan dari Belanda. Interaksi dengan agama-agama lokal, khususnya Islam yang terlebih dahulu berkembang di berbagai wilayah, termasuk Nusantara. Misi Katolik yang dimulai pada masa kolonial Belanda ini menjadi dasar perkembangan gereja Katolik di Indonesia hingga saat ini. Pengaruh pendidikan dan sosial dari misi ini masih terasa dalam berbagai institusi Katolik di Indonesia. Mungkin sampai situ saja penjelasan pada pertemuan keempat ini. Terima kasih.